Shalom saudara-saudara terkasih, pada siang hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu Everlasting Forgiveness, artinya mengampuni tanpa batas. Kita mau membuka ayat perenungan kita dalam Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adakah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini? Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Beberapa nasihat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika kita membaca perikop ini, saudara, dalam Lukas pasal yang ke-17 ini, saudara, mengampuni itu memang hanya mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Mungkin mudah buat kita mengampuni orang yang hanya melakukan kesalahan kecil kepada kita. Namun bagaimana dengan kesalahan yang besar? Bagaimana kita mengampuninya? Dan apakah pengampunan itu ada batasnya? Sebelum kita membahas jauh tentang pengampunan, kita harus memahami apa arti mengampuni. Mengampuni adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Dan mengampuni adalah pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan. Dan mengampuni itu adalah memaafkan kesalahan orang lain dengan tulus dan ikhlas. Maksud dari memaafkan, saudara, yaitu membiarkan berlalu, membiarkan seseorang keluar dari perbuatannya, membiarkan dia berubah. Dan dalam ayat yang ketiga itu, saudara, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Injil Lukas mencatat bahwa orang percaya wajib mengampuni orang yang menyesal atas kesalahannya. Bahkan sampai 7 kali dalam sehari kita harus tetap mengampuni. Angka 7 tersebut, saudara, mengajarkan bahwa pengampunan harus dilakukan tanpa ada batasnya. Semakin hari kita harus terus melakukan pengampunan tersebut, saudara, agar itu menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu mampu mengampuni saudara-saudara kita. Dan mengapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni setiap kesalahan kita. Terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, pelanggaran, dosa yang menyakiti hati Tuhan. Bukan hanya menyakiti hati saudara-saudara kita atau sesama kita, tapi kita juga menyakiti hati Tuhan. Tapi apa, saudara? Dia Tuhan yang maha pengampun. Dia telah mengampuni kesalahan kita jauh sebelum kita meminta maaf kepadanya. Ini yang menjadi alasan kita untuk mengampuni. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni setiap kesalahan kita. Kasih Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita, saudara, agar kita mampu mengampuni kesalahan orang lain. Dan apa manfaat dari mengampuni tersebut? Yang pertama, tentunya kita menabur kebaikan bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Dan yang kedua, kita menjadi orang yang sabar. Dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13, di situ firman Tuhan berkata bahwa sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Tuhan mau agar kita mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Dengan demikian kita menjadi orang yang sabar. Kita menjadi orang yang terlatih iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan berikutnya, apa manfaat dari mengampuni? Kita menjadi orang-orang yang tenang, menjadi pribadi yang tenang. Kita bisa lihat dalam Amsal pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang, saudara, menyegarkan tubuh, mampu memberikan kita semangat dan gairah dalam menjalani kehidupan kita. Jika kita tidak mau mengampuni orang lain, kita melihat orang lain tersebut lewat dari depan kita, pasti kita akan emosi, kita akan iri hati. Dan firman Tuhan berkata bahwa tetapi iri hati membusukkan tulang. Ini adalah manfaat dari mengampuni, saudara. Ketika kita mengampuni orang lain, maka kita akan memiliki ketenangan dalam pribadi kita. Biarlah semua berlalu. Kita jangan mengingat-ingat kesalahan orang lain. Dan apa, saudara, ketika kita mampu mengampuni, kita memiliki rasa empati yang tinggi. Dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kedua, di situ firman Tuhan berkata bahwa sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita bukan orang yang sempurna, saudara. Ketika saudara-saudara kita atau orang lain berbuat salah kepada kita, sadarlah, saudara, bahwa di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Semua orang melakukan kesalahan. Oleh karena itu, saudara, Tuhan mau agar kita itu mengampuni. Sebab tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Semua memiliki kesalahan, keterbatasan, mampu melukai setiap perasaan orang lain. Tuhan mau agar kita memiliki rasa empati yang tinggi. Artinya apa, saudara? Kita menaruh pribadi kita, menaruh posisi kita kepada orang lain yang berbuat salah terhadap kita. Bagaimana kehidupan kita, bagaimana perasaan kita jika orang lain tidak mau mengampuni kita? Tuhan mau agar kita memiliki rasa empati yang sangat tinggi, saudara. Artinya apa? Kita memaklumi karena tidak ada manusia yang sempurna. Dan ketika kita mau mengampuni, saudara, kita akan memiliki damai sejahtera dalam menjalani setiap kehidupan kita. Dan ketika kita memiliki damai sejahtera, saudara, dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9, saudara, kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Karena kita adalah anak-anak Allah. Dan saudara, bagaimana kalau kita tidak mau mengampuni saudara-saudara kita? Apa akibatnya jika kita tidak mau mengampuni? Yang pertama, tentunya kita menyimpan dosa, kita menyimpan kesalahan orang lain. Kita menyimpan iri hati, dengki. Dan apa, saudara, ketika kita menyimpan dosa orang lain, akhirnya kita menimbulkan akar kepahitan. Jika kita memiliki akar kepahitan, saudara, itu akan mendorong kita, akan merangsang kita, saudara, untuk kita berbuat kejahatan, berbuat pembunuhan dan lain sebagainya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15 itu, saudara, sudah jelas tertulis bahwa kita tidak boleh mempunyai akar kepahitan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu akan merugikan diri kita sendiri maupun diri orang lain. Dan apa, saudara, ketika kita tidak mau mengampuni saudara-saudara kita, tentunya dosa kita tidak akan diampuni oleh Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-15, saudara, firman Tuhan berkata bahwa tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini, saudara, jika kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa kita di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Jangan kita menganggap bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita membenci saudara-saudara kita. Itu adalah omong kosong, saudara. Ketika kita berkata dalam hidup kita, kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga harus mampu mengasihi saudara-saudara kita. Dengan cara apa, saudara? Kita mengampuni setiap kesalahan yang mereka lakukan dalam kehidupan kita.
Karena kita tahu tidak ada manusia yang sempurna dalam dunia ini. Apalagi kita tahu saudara bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan saudara, tugas berat ini diresponi oleh para murid Tuhan Yesus. Di dalam ayatnya yang kelima, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Artinya apa saudara? Mereka itu membutuhkan iman. Mereka membutuhkan kekuatan agar mereka mampu melakukan tugas berat itu saudara. Dan dalam ayat yang ke-6 itu Tuhan berkata bahwa kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ini ya saudara yang menjadi pembelajaran bagi kita. Ketika kita mengampuni orang lain, kita harus membutuhkan iman yang teguh saudara. Karena ketika kita melepaskan pengampunan, kita harus melepaskannya dengan sungguh-sungguh. Artinya kita tidak menyimpan akar kepahitan, menyimpan dosa dan lain sebagainya. Tuhan berkata bahwa kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi ini saudara, biji yang paling terkecil yang dikenal oleh para petani di Palestina. Artinya apa saudara? Iman yang mampu membuat mereka dapat mengampuni orang lain. Nah, Allah mengajarkan kepada kita dengan kasih setianya saudara bahwa pengampunan itu harus dilakukan tanpa ada batasannya. Hal yang mustahil yang harus kita lakukan saudara. Terus disakiti, terus dianiaya, kita terus dibenci, kita terus tersakiti, namun kita terus melakukan pengampunan. Hal yang sangat mustahil untuk dilakukan, hal yang sangat berat yang harus kita lakukan saudara. Dibutuhkan pengorbanan yang besar, seolah-olah kita membiarkan diri kita ini untuk ditindas, seolah-olah kita membiarkan harga diri kita untuk diinjak-injak oleh orang, karena kita tidak mampu membalasnya saudara. Tetapi inilah yang menjadi pembelajaran bagi kita saudara. Ini adalah iman Kristen, iman orang percaya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia memberikan teladan yang sangat luar biasa saudara. Dia mampu memberikan dirinya untuk menebus setiap kesalahan kita saudara. Ini adalah contoh dan pembelajaran bagi kita yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ingat teladan Tuhan Yesus. Dia diolok, dia ditolak, dia dihina, dia diludahi, bahkan dia ditampar sekalipun. Dia tetap mengasihi orang-orang tersebut. Dia tetap mengasihi orang-orang yang menyakiti dia saudara. Dan dalam Lukas pasalnya yang 23 ayat yang ke-34, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia melepaskan pengampunan dengan ketulusan saudara. Meskipun ia telah dicambuk. Itu bukan hal yang mudah, itu bukan proses yang mudah saudara. Yang sampai mencucurkan darah. Itu bukan hal yang sangat gampang saudara. Tapi apa saudara? Dia melepaskan pengampunan dengan kata-kata, ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, ini adalah pembelajaran yang sangat luar biasa yang harus kita contohi. Kita harus melepaskan pengampunan kepada orang lain saudara. Begitu besar kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah ini yang menjadi perenungan kita saudara, agar kita mampu mengampuni orang lain. Teladan yang sangat luar biasa, yang mampu melepaskan pengampunan tanpa batas saudara. Hal yang sangat tidak mudah untuk dilakukan. Dan saudara, contoh dalam Alkitabnya yang lain, dalam Kisah Para Rasul saudara, ada seorang tokoh yaitu Stefanus. Meskipun ia telah ditolak, ia telah dianiaya, bahkan ia dilempar dengan batu. Namun apa saudara?
Dia berkata bahwa jangan tanggungkan dosa itu kepada mereka. Artinya apa saudara? Dia melepaskan pengampunan dengan tulus ikhlas. Kemudian setelah itu dia mati saudara. Tokoh yang sangat luar biasa. Tokoh yang beriman kepada Tuhan. Dia memiliki hikmat yang sangat luar biasa. Dan dia adalah tokoh yang selalu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ini ya saudara, ketika kita mengiring Tuhan, kita tidak akan terlepas dari orang lain menyakiti kita, kita difitnah, kita dianiaya, dan lain sebagainya saudara. Tapi Tuhan mau apa saudara? Biarlah kita bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Dia mau agar kita itu melepaskan pengampunan. Kita mengasihi orang lain yang telah menyakiti kita. Kita melepaskan pengampunan bagi orang lain saudara. Kita memposisikan diri kita. Jika kita berbuat dosa, berbuat kesalahan dan orang lain tidak mau mengampuni kita, apa yang harus kita lakukan? Kita akan terus diintimidasi oleh kesalahan tersebut saudara. Tuhan mau agar kita mengampuni saudara-saudara kita seperti Tuhan telah mengampuni kesalahan kita. Seperti yang tadi kita telah membacanya saudara. Ketika kita mampu mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga juga akan mengampuni setiap kesalahan kita. Biarlah ini yang menjadi perenungan kita saudara. Kita mau melepaskan pengampunan bagi orang lain agar Tuhan mampu mengampuni setiap kehidupan kita. Biarlah saudara, semakin hari mindset kita, pola pikir kita, cara pandang kita semakin diubahkan oleh Tuhan. Dengan cara apa saudara? Kita mengampuni orang lain. Biarlah kasih Allah selalu terpancar lewat kehidupan kita. Dengan kita mengampuni tanpa batas. Biarlah ini yang menjadi perenungan kita saudara. Biarlah Roh Kudus yang selalu membantu kita dalam setiap kelemahan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau tahu kelemahan kami, Engkau tahu keterbatasan kami Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu, kami mohon kekuatan-Mu Tuhan, agar kami mampu melepaskan pengampunan, agar kami mampu memberikan pengampunan tanpa batas kepada orang lain yang menyakiti kami Tuhan. Bapa, biar lewat kehidupan kami Nama-Mu dipermuliakan. Biar lewat kehidupan kami Tuhan, banyak orang lain yang melihat, yang menyaksikan kasih Kristus lewat kehidupan kami. Semakin hari Tuhan, Engkau yang merubah pola pandang kami. Biarlah kami memandang seperti Kristus memandang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.